Halo, saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live, sebuah program corporate social responsibility dari Maestro untuk Indonesia. Malam hari ini, episodenya 1, 2, 4 adalah membahas judulnya 2 Jobs. Acara ini disiarkan langsung di atau dari Maestro Studio Rumah Betawi dan nanti akan di repost di YouTube channel yang namanya adalah Handoko Maestro juga. Ya, kalau Anda sekarang mengakses saya di Handoko Maestro di Facebook maupun Instagram, nanti Anda akan bisa mendapatkan juga di Handoko Maestro di YouTube. Sekarang Facebook, Instagram, nanti akan 2-3 hari dari sekarang Anda mendapatkannya di Facebook Handoko Maestro ya. Nah, pada saat Anda menggunakan Facebook itu enaknya adalah apa? Anda YouTube, enaknya adalah Anda bisa majuin, mundurin, stop, nonton nanti lagi, nonton sambil kapan aja bisa ya. So feel free ya. Subscribe itu akan lebih baik ya. Pencet tanda bell atau tanda lonceng itu juga akan lebih baik sehingga Anda akan diingatkan. Ya, kita akan mulai ya. Minggu lalu saya membahas sebuah film judulnya adalah We Are Marshall. Minggu lalu kami kedatangan tamu spesial di dalam pembahasan adalah Ibu Teresia Tias. Ibu Teresia Tias adalah Head of Learning and Development dari Permata Bank. Jadi kami membahas film We Are Marshall, kami membahas perilaku daripada uh, orang-orang di sana pada saat itu di Marshall University ya, di kota Huntington itu ya, yang karena setelah kecelakaan terus kemudian dia itu uh, berat untuk bangkit kembali sehingga waktu itu judulnya adalah Ada Pertama dan Ibu Tias atau Mbak Tias dengan cerdas mengungkap sejumlah hal yang film yang dia suka dan dirasa sebagai bisa dipakai untuk ilustrasi membawa perubahan. Ya, itu yang kita lakukan minggu lalu. Ya, minggu ini nggak sempat nyari bintang tamu. Jadi akhirnya bintangnya tunggal lagi. Oke, baik. Malam hari ini judulnya adalah 2 Jobs. Tentang apakah itu? Mari kita mulai. Yes, kita mulai dengan materi kita. Sekali lagi, halo, saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting Coaching Communicating. Kita akan mulai. Teman-teman semua, judul malam hari ada Serajum Live 124, Handoko Maestro 124 kali. Oh, iya, betul. Dari sejak ditayangkan pertama adalah 3 April sampai hari ini 15 Januari 2021 sudah 124 episode ya. Yang menyenangkan adalah setiap episode selalu dihadirin ratusan orang sehingga membuat saya semangat. Jumat 15 Januari ya. Nah, teman-teman semua bisa menebak dong saya akan bicara tentang siapa? Bisa nggak? Ya, bisa. Tadi kan udah lihat gambarnya. Oh, yang di Instagram udah lihat gambarnya ya. Tentu saja yang akan kita bicarakan adalah seorang yang namanya Steve Jobs. Ya, saya akan mulai dengan sebuah cerita ya. Jadi saya hilang dulu, muncul lagi. Halo. Jadi yang akan kita bicarakan adalah Steve Jobs. Teman-teman semua yang ada di sini ya, kalau kita bicara soal Steve Jobs, Anda pasti ingat soal iPhone, uh, iMac, banyak i lagi ya, termasuk iPad gitu ya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang seorang teman yang menceritakan ini kepada saya dan saya upayakan untuk menceritakan sama lucunya kepada Anda. Dia bilang nih bahwa yang namanya iPad itu waktu diciptakan, Anda tahu iPad kan? Ya, waktu diciptakan iPad itu suatu barang yang sangat luar biasa. Waktu diciptakan itu, ya orang suka mikir yang menciptakan murni Steve Jobs gitu kan. Konon kabarnya perannya Indonesia sangat besar terhadap penciptaan iPad untuk pertama kali. Jadi Steve Jobs itu orang yang sangat sangat apa namanya
sangat berorientasi pada konsumen. Makanya produk-produknya itu dicintai konsumen dengan cara yang sangat fanatik gitu ya. Nah, yang menarik adalah apa? Saya nggak begitu suka MacBook, Mac Pro, Mac apapun juga, biarpun saya punya, tetapi saya gadgetnya semua iPhone. Ya ini yang karena Steve Jobs sudah meninggal, jadi dia tidak bisa merubah saya juga. Oke, baik. Balik lagi soal tadi iPad. Jadi konon kabarnya ya Steve Jobs tuh nyuruh orang banyak pergi ke negara-negara terutama yang punya potensi. Salah satunya pasti Indonesia lah ya, punya potensi. Kenapa? Karena Indonesia penduduknya banyak banget gitu kan. Jadi orang peneliti atau market researchers yang disuruh oleh Steve Jobs ini pergi ke Indonesia ya. Ya karena di Indonesia pastilah Jakarta juga ya. Dia lihat tuh apa sebetulnya disukai oleh orang di Jakarta atau di Indonesia itu dia lihat sampai suatu hari dia melihat dia ketemu di satu tempat gitu ya dan dia amatin itu tempat itu sebetulnya ada satu tempat itu sangat sederhana sekali warnanya hijau dominan hijau gitu ya hampir dibilang nggak ada pintunya gitu ya tapi yang menarik kata si penelitinya Steve Jobs ini adalah apa begitu dia masuk orang masuk itu biasanya kalau orang luar itu dari pandangan mukanya dan sebagainya itu bisa berubah. Jadi masuknya itu biasa, begitu keluar tuh ada rasa puas, ada rasa senang. Ya. Jadi dia mengamatin gitu kan. Kok bisa ya? Setiap orang masuk situ padahal tempatnya sederhana, ya. Tempatnya sederhana, orang setiap kali masuk biasa aja, keluar tuh ada apa ya? Ada nuansa dia itu terpuaskan. Dan itu terjadi bahkan terjadi 24 jam. Waktu itu diamatin. Akhirnya penasaran kan, ya dengan agak takut-takut si market researchernya Steve Jobs ini masuk ke dalam ruangan itu. Dan di dalam ruangan itu dia lebih mengamatin lagi apa yang bikin orang-orang itu puas gitu ya. Jadi orang datang gak lama padahal biasanya kalau datang orang masuk nanti diamatin orang masuk terus kemudian di situ ada kaca ya dia pencet-pencet kacanya gitu ya dia pencet-pencet kacanya begitu terus kemudian dia mendapatkan sesuatu dan kemudian dia nikmatin apa yang didapatin dan akhirnya dia puas ya. Dan dia amatin terus jadi setiap kali datang orang tuh pencet-pencet sesuatu ya terus kemudian dia amatin terus kemudian akhirnya dia dapatkan sesuatu dinikmatin dan akhirnya puas begitu terus nah, dia bawa tuh hasil penelitiannya penelitiannya itu kepada di bawah sana ke Amerika dan kemudian diceritakan bahwa Mas orang itu mencet-mencet kaca terus kemudian mendapatkan sesuatu dan setelah itu tuh puas dan itu 24 jam bayang gak sih akhirnya diciptakanlah iPad tadi kalau Anda lihat iPad ya kaca dipencet-pencet terus keluar sesuatu dan 24 jam juga dan itu puas gitu kan. Nah, di Jakarta tempat itu adalah apa? Jadi yang cerita sama saya orang Tegal soalnya. Tempat itu adalah warung Tegal. Jadi kalau Anda pergi ke warung Tegal, ya itu kalau makanan kan ada etalasenya gitu ya dan ada kacanya. Orang-orang biasanya kalau pesan dia pencet-pencet di kaca gitu. Aku mau ini telur dadar gitu kan, nasi, tempe, sambal gitu kan. Jadi dia pencet-pencet, ditaruhlah satu piring, diserahkan gitu dan menjadi puas. Ya tentu saja ini teman saya orang Tegal ini cerita untuk fun ya, untuk sesuatu yang lucu. Tapi saya pikir-pikir logikanya ada juga gitu ya. Dari mencet-mencet akhirnya puas mendapatkan sesuatu dan puas dan akhirnya dicontek oleh si Steve Jobs dalam bentuk iPad. Pencet-pencet 24 jam keluar dan puas. Baik teman-teman semua kita akan teruskan soal Steve Jobs ini dengan materi sekarang. Oke, baik. Seperti janji saya kan kita nonton film ya. Seperti janji kita nonton film. Ya, kita mulai dengan cerita tadi. Nah, mari kita lanjutkan dengan materi. Anda pasti tahu kan logo ini kan. Logo ini ya semua orang tahu lah ini easily recognized sebagai logonya Apple ya. Apple ya. Nah, kalau
di kota tempat saya pernah sekolah di Jogja, ini namanya diganti, ada yang bilang nih kesemek kroak gitu ya. Kroak itu karena ada bekas gigitannya ya. Kesemek itu adalah buah di Jogja sana yang bentuknya kayak apel gitu kan, yang harganya tentu saja nggak seharga apel. Baik teman-teman semua, tahukah Anda bahwa pendiri Apple ini telah difilmkan? Iya, difilmkan ya, bahkan ada 2 film. Saya akan hilangkan satu gambar saya atau saya turunkan agar supaya Anda lebih nyaman, tidak terganggu ya. Jadi pertama kali adalah apa? Sudah nonton belum? Salah satu aja ya. Filmnya judulnya sama-sama Jobs. Makanya materi malam hari ini judulnya adalah 2 Jobs ya, karena ada 2 jobs. Ya, nah kita akan coba lihat. Ini film yang pertama. Uh, informasi film pertama ini. Film pertama ini dirilis tahun 25 Januari 2013 ya. Uh, dan dia dirilis 2 tahun setelah Steve Jobs berpulang ya. Film drama biografi yang mengisahkan karir pebisnis Amerika Serikat Steve Jobs sejak 1971 hingga 2011. Ya, 1971 hingga 2011. Jadi berapa tahun tuh? Oke, ya itu bisnis ya, bukan kelahirannya. Terus disutradari oleh Joshua Stern, ya, dimainkan oleh Ashton Kutcher, ya, yang bermain sebagai Steve Jobs. Biarpun kalau menurut saya nih ya, karena si Ashton Kutcher tuh wajahnya khas, bentuk badannya khas, saya nggak melihatnya kayak Steve Jobs ya, lucu juga ya. Saya melihatnya tetap aja Ashton Kutcher gitu ya. Dan beda dengan misalnya katakanlah film Lincoln gitu ya, yang main adalah Daniel Day-Lewis, itu benar-benar nggak kayak Daniel Day-Lewis ya. Ini yang menarik. Terus ada Josh Gad bermain sebagai Steve Wozniak, ini adalah mitranya daripada Steve Jobs, dan Dermot Mulroney main sebagai Mike Markula. Ya, ini ceritanya ya. Udah nonton belum? Ya, mau tahu cerita sedikit lah ya, cerita sedikit. Ini tampilan yang lainnya daripada poster filmnya. Ceritanya Steve Jobs ini bersama teman-temannya ya, Steve Wozniak, dikisahkan bekerja sama membangun suatu perusahaan komputer kecil. Ini tipikal sana ya, dulu tipikal American Dream juga, yang membangun dari garasi rumahnya ya. Saya juga punya garasi rumah yang nanti one day akan menjadi sesuatu yang lain juga ya. Oke, karena garasi rumah saya itu bisa jadi kantor, karena di garasi tadi ya, yang cukup untuk 2 mobil itu apa namanya, ada AC-nya 2 biji juga, jadi mau kerja di sana dengan suasana dingin itu bisa. Mereka menjalankan perusahaannya ini sebuah garasi rumah dengan peralatan yang seadanya. Ya nggak cuma ini ya. Serta kalau cerita ini menjadi di Indonesia barangkali ada cerita yang menceritakan tentang bagaimana asal muasalnya BINUS ya, itu juga berupa kursus komputer di rumahnya ya. Hingga suatu hari seorang investor tertarik pada teman-teman mereka yang menjadi cikal bakal perusahaan Apple ya. Nah, di sana ceritanya. Nah, mungkin Anda sudah baca lah atau mungkin ada nonton gitu ya. Film lainnya mengenai pendiri Apple ini adalah ada siapa lagi? Ada juga judulnya ya, informasi ada 2 tahun setelah tadi, jadi Jobs meninggal 2011, 2013 sudah ada materi film yang Jobs-nya Ashton Kutcher, terus kemudian ada film juga Steve Jobs-nya yang tahun 2015 rilis berikutnya. Sebuah film drama biografi Amerika Serikat pendiri Apple Steve Jobs. Nah, bedanya apa ini yang menarik ya? Ini disutradarai oleh Danny Boyle ya. Dia itu diambil dari buku biografinya daripada Steve Jobs ya. Jadi yang main adalah Michael Fassbender sebagai Steve Jobs, Kate Winslet sebagai Joanna Hoffman, dan Seth Rogen yang main film Kung Fu Panda juga sebagai Steve Wozniak ya. Film ini adaptasi dari buku biografi Steve Jobs yang ditulis oleh si Pak Walter itu, namanya Walter Isaacson ya.
Ya, ini menarik ya. Nah, nanti kita akan bahas bukunya ya. Kita bahas ceritanya dulu ya. Ceritanya. Jadi ceritanya ya sama sih sebetulnya, tapi sudut pandangnya berbeda. Ya, Steve Jobs mengalami krisis emosional menjelang peluncuran Macintosh pada tahun 1984, Blackbox Next komputer pada tahun 1988, dan iMac pada tahun 1998. Ya, jadi diceritakan tentang krisis emosional. Ya, ya gampang sebetulnya dikenalin adalah apa, pada saat seseorang itu punya big dreams, terus kemudian big dreams tadi itu nanti akan diuji oleh pasar, pasti mengalami situasi yang namanya krisis emosional ya. Very very common terjadi. Proyek Apple Macintosh menemui jalan buntu. Steve Jobs mendirikan Next bersama tangan kanannya John Hoffman di tahun 1985. Dari sini konflik antara Jobs, Wozniak, dan Apple, mitra-mitra di Apple menjadi kian meruncing. Ya, menarik ya. Jadi ya, kalau kita bicara soal bisnis, konflik itu tidak bisa dihindari. Ya, kalau belum lama saya membahas tentang social networks, yaitu cerita tentang Mark Zuckerberg. Ya, dia juga berkonflik juga akhirnya dengan orang-orangnya. Ya, nah, ini ya yang kalau kita bicara soal konflik dihindarin tidak mungkin, maka seharusnya yang dilakukan adalah dikelola, bukan dihindari. Karena ada juga materi kami, perhatiin ya, materi-materi itu kita ada, managing konflik itu kami ada dan dibahas di Serajum juga ya, dan sudah dipostingkan di uh, YouTube Handoko Maestro, di mana dia ada avoiding, dia ada compromising dan sebagainya. Silakan diakses. Ya, jadi manajemen konflik. Nah, teman-teman semua, buku biografinya ini ya, ini si Walter Isaacson ini ya, informasinya dia dirilis 24 Oktober 2011. Ya, penulisnya adalah Walter Isaacson, berdasarkan lebih dari 40 wawancara dengan Jobs selama 2 tahun. Jadi 40 kali wawancara, ditambah wawancara dengan lebih dari 100 anggota keluarga, teman, kerabat, pesaing, dan juga koleganya. Ya, jadi komplit ini, komplit. Jobs tidak mau mengontrol isinya kecuali sampul bukunya dan menolak membacanya sebelum diluncurkan. Ini menarik ya. Banyak orang dia berusaha untuk mengontrol isinya, terutama karena ini disebut sebagai ya sebagai biografinya dia gitu ya, dan biografi yang boleh dibilang official gitu ya. Dia tidak mau mengontrol isinya kecuali sampul bukunya. Nah, kalau Anda yang di Facebook bisa melihat sampul bukunya Jobs adalah ya gayanya dia yang khas sekali. Ya. Nah, terus behind the scene-nya ya kita coba lihat ya. Nah, ini adalah Steve Jobs. Ya, informasinya Stephen Paul Jobs. Lahirnya 55, meninggal 5 Oktober 2011 dalam usia yang relatif belum tua, yaitu 56 tahun. Ya, seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Ia adalah pendiri, pendamping ketua dan mantan CEO daripada Apple Inc. Ya, tahun 1976 Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Rodwin mendirikan yang namanya Apple. Ya, kalau lihat sejarahnya itu nama Apple pun juga menjadi perdebatan. Produk yang dikeluarkan kita coba lihat ya. Perangkat keras, misalnya katakanlah telepon pintar iPhone ya, smartphone iPhone itu kan. Saya mulai pakai iPhone tahun berapa ya? 2012 rasanya. Jadi belum lama juga. Ya seperti as you know ya, saya mulai dari Motorola ke Nokia, pernah geser ke Sony, ya terus kemudian ke BlackBerry, terus kemudian balik ke Samsung, terus kemudian balik ke iPhone. Ya sekarang masih ada Samsung dan ada iPhone ya, tapi jumlah iPhone-nya ada beberapa yang dipakai ya. iPad, tadi sudah cerita soal iPad. Mac, ya di tempat saya juga ada Mac, di rumah ini ada 2 Mac Pro dua-duanya ya. Pernah ada juga Mac Air tapi udah nggak bisa dipakai. Ya iPod, ya Apple Watch, ya dan Apple TV ada juga
ya, Apple Watch ada, tapi yang versi bukan yang baru. Ya, HomePod, ya, dan sebagainya. Ya, perangkat lunaknya ya misalnya katakanlah Mac operating systemnya ya Mac, iOS, ya, media iTunes, Web Safari, iLife dan iWork, gitu ya. Terus kemudian Final Cut Pro, Logic Pro, Xcode dan sebagainya. Ini yang saya sama sekali nggak tahu. Ya karena saya benar-benar murni pengguna. Ya, ada layanan daringnya iTunes, ya pastinya Anda tahu iTunes. Ada App Store, ya kita kalau mau pegang iPhone pakainya adalah App Store. Ya, kalau di itu adalah Google Play gitu ya. Mac App Store, terus kemudian Apple Music, ada iCloud. Saya punya 2 tera iCloud ya untuk menyimpan banyak hal ya. Terus kemudian sama halnya dengan Mark Zuckerberg, ya, Steve Jobs juga punya model pakaian yang tidak berubah dalam kesehariannya. Ini saya pernah bahas waktu itu jadi waktu saya bicara soal Mark Zuckerberg, saya sempat menyinggung soal Steve Jobs, dan pada saat saya bicara soal Steve Jobs, saya sempat menyinggung soal Mark Zuckerberg. Ya, Mark Zuckerberg ada yang mendirikan uh, Facebook ya, dan tentu saja sekarang Facebook punya WhatsApp, dan WhatsApp sekarang sedang dihebohkan ya. Kalau saya ditanya mungkin sebaiknya Anda baca dulu, jangan cuma sekedar ngikut gitu ya. Karena apa, ini di dalamnya juga ada persaingan dagang dan sebagainya ya. Oke, tapi saya tidak mau membahasnya hari ini karena saya tidak ahli di bidang itu, hanya sebagai pengguna fanatik. Lebih baik Anda membacanya dulu, sebetulnya masalahnya apa sih, nggak cuma lihat judulnya terus kemudian berrespon ya. Nah teman-teman semua, kalau kita melihat Steve Jobs ada long black t-shirt turtleneck ya. Turtleneck saya nggak pakai hari ini ya. Turtleneck adalah yang ini, jadi ada turtleneck, ada mock neck, ada U-neck, ada V-neck gitu ya. Itu adalah jenis-jenis leher ya. Kalau apa namanya di kita ya kebanyakan adalah U-neck ya, kebanyakan, atau V ya, V tapi tidak terlalu banyak, biasanya adalah kaos oblong. Nah, turtle yang dipakai ya, saya punya banyak sekali turtleneck warna hitam persis kayak Steve Jobs. Nah, biasanya saya pakai ya, very similar to him gitu ya, adalah pakai celana biru muda, jeans, terus kemudian dengan turtleneck, dan biasanya adalah jas hitam juga ya. Nah, kalau Steve Jobs nggak pakai jas itu, karena ini biasanya kita pakai buat kalau ngamen yang tidak terlalu formal ya, pakai sneakers, pakai jeans, pakai turtleneck. Nah, ini punyanya kalau kita udah ganti-ganti, saya suka diledekin, lo punya Slosin ya? Iya, saya nggak cuma punya Slosin, saya mungkin punya turtleneck yang hitam begitu, punya Skodi lebih kali. Skodi, jadi kalau Slosin itu 12, Skodi itu adalah 20. Ya, sebagian ada tulisannya maestro begini, sebagian lagi saya biarkan dia tetap polos gitu ya. Karena kalau tidak semua acara harus muncul sebagai maestro. Ya, tapi kalau ngamen biasanya suka itu. Hanya saja memang kadang-kadang suka merasa gitu, karena apa? Kan turtleneck biasanya dipakai kalau di tempatnya sana untuk kalau musim dingin. Nah, ini adalah Steve Jobs menurut buku biografinya ya. Ini jadi ada cerita, ini jadi ceritanya agak sedikit nyelonong. Ya, perjalanan Jobs ke Jepang awal 1980 bertemu dengan bos Sony Group Akio Morita ya. Dan kemudian di situ saat menuju pabrik, Jobs heran mengapa semua karyawan Sony pakai seragam. Ya, kok di Amerika boro-boro pakai seragam gitu ya. Akio menjelaskan seragam tak hanya membuat gaya Sony, tapi juga menumbuhkan ikatan pekerja pada perusahaan. It's very Japanese company ya. Jadi di perusahaan Jepang itu identitas dan sebagainya itu bisa menimbulkan ikatan. Seragam, terus kemudian ada bordir di baju dan sebagainya menimbulkan ikatan ya. Ini kawan-kawan kita akan bahas ya bagaimana budaya perusahaan yang terkait dengan identitas ya. Terus kemudian yang menarik adalah apa, si Sony saat itu menggandeng desainer terkenal Issey Miyake ya, desainer Jepang ya, untuk buat seragam dalam bentuk jaket dan rompi. Akhirnya Jobs tertarik dan minta Issey Miyake juga membuatkan desain rompi untuk Apple
Jadi kalau Anda tahu saya nggak pegang gambarnya juga untuk dirinya, tapi dirinya dapatnya adalah sweater hitam, ya, turtleneck dan jeans. Itu menjadi kalau si Mark Zuckerberg bukan hitam ya, abu-abu, oblong ya. Ya alasan ya kan mesti dicari dong kenapa dia pakai itu. Alasannya adalah kalau Anda lihat adalah pilihan sweater hitam dan jeans membuat tampil lebih apa adanya. Iya sih, itu kan baju yang sangat merakyat sekali. Efisiensi di pagi hari tidak perlu memikirkan harus pakai baju apa hari itu, gitu ya. Itu alasan daripada Steve Jobs ya. Nah, teman-teman semua, seperti biasanya ya, saya selalu membahas atau melakukan research dengan memilih apa sih yang sebetulnya orang bisa belajar dari seorang yang namanya Steve Jobs ya. Jadi eh, tidak selalu saya bikin versi saya, biarpun sebetulnya saya selalu ada versi saya sendiri. Tetapi saya juga meresearch dan memilih, karena kalau kita itu rajin research, kita akan ketemu bahwa banyak orang yang sudah memikirkan ya life lessons, leadership lesson, atau apapun juga gitu ya, itu sudah memikirkan. Jadi ada baiknya juga kita melihat sudut pandangnya orang lain ya. Kalau dari sudut pandang saya sendiri yang saya pelajarin, seorang Steve Jobs itu memang luar biasa, apalagi udah nonton 2 filmnya ya. Ya, lepas dari masalah dia tuh yang paling paling buruk yang dialamin adalah pada saat dia itu harus terdepak atau dikeluarkan atau apapun juga namanya dari perusahaan yang dia dirikan sampai akhirnya dia kembali lagi ya. Ini yang hal-hal yang menarik ya, menarik dan layak untuk dipelajari. Jadi seorang Steve Jobs yang mendirikan Apple, dia sampai terdepak karena suatu dan lain hal. Ya kalau Anda tertarik silakan nonton, atau Anda sudah pernah nonton, Anda akan tahu masalahnya apa. That's life ya, di dalam kehidupan itu selalu ada seperti itu. Ya. Steve Jobs tetap saja di dalam ini fokusnya. Ya coba bayangkan desain daripada iPhone aja misalnya, itu kan sangat simple sekali. Very, 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 very simple. Jadi bukan desainnya yang spesial, betul? Dikala perusahaan-perusahaan itu bersaing dengan desain, dengan bentuk, dengan ini dan itu gitu kan. Yang namanya iPhone ya gitu-gitu aja. Yang namanya iPad bentuknya gitu-gitu aja, gitu kan. Yang namanya MacBook, Mac Pro atau apa juga gitu-gitu aja sebetulnya kan. In term of bentuk sebetulnya nggak ya, material pasti dirubah-rubah tapi gitu-gitu aja. Itu yang saya belajar, bahwa dia melihat apa ya, fungsi, manfaat daripada produknya. Ya, ternyata di dalam gitu-gitu aja juga ada apa ya, user experience tertentu. Oke, user experience tertentu. Jadi apa yang saya lakukan adalah apa? Pada saat saya itu sudah pakai iPhone dan beberapa iPhone dan saya merasa nyaman dengan iPhone, itu nggak gampang pindah ke line hati dan ke line body gitu ya. Biarpun saya punya merek lain yang merek yang terkenal juga, tapi saya berasa lebih nyaman menggunakan iPhone. Nah, manfaat dan pengalaman sebagai pengguna itu dipikirkan benar-benar oleh si uh, Apple atau oleh Jobs dan timnya ya. Jadi bukan bentuknya semata-mata, tapi benar-benar manfaatnya, pengalamannya, ya yang tidak terlihat adalah sentuhannya dan sebagainya. Ya itu sangat luar biasa. Dan seperti Anda tahu, kalau kita bicara soal iPhone, itu sudah lama banget juga barangnya masih bagus. Ya, nah, ini yang menarik dalam artian sampai suatu hari saya punya iPhone yang udah nggak bisa di-upgrade lagi lah, atau sudah tidak bisa mencukupi untuk dipakai. Tapi barangnya masih bagus juga, gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, saya akan membahas 5 important life lesson dari Steve Jobs berdasarkan hasil research. Ya, jadi biasanya hasil researchnya banyak. Terus kemudian saya memilih, kadang-kadang saya memilih kompilasi, saya kadang-kadang memilih satu versi yang disajikan. Tapi kita akan coba lihat hari ini adalah dari artikel dari majalah Leaderonomics. Ya, kita akan coba lihat. Ini si Steve Jobs yang zaman masih jadul ya, dengan
Follow your heart and trust that it knows where it's going. Wah, ini bahasanya akan sedikit susah ini. Ya, ikuti hati Anda dan percayalah ya mana dia pergi. 6 bulan memasuki bulan pertamanya di Reed College, di sekolahnya, Jobs ini keluar. Ya, dia tidak menjadi mahasiswa di sana, meninggalkan semua kursus dan hanya mempelajari apa yang menarik baginya. Ya, saya nggak bilang bahwa ini kita mesti nyontoh Steve Jobs gitu kan. Sekolah tetap penting. Kalau Anda itu sespesial Steve Jobs, ya baru bisa ngikut seperti Steve Jobs. Jangan terus kemudian, oh si Jobs aja nggak sekolah gitu ya. Kalau Anda nggak spesial terus kemudian Anda nggak sekolah, you have nothing ya. Jadi ini penting pada saat kita menjabarkan suatu pelajaran. Wah, aku mau niru si ini ya. Niru itu di satu sisi, di sisi lainnya belum tentu nembus juga gitu ya. Jadi ada seorang teman waktu itu saya sempat tegur karena dia sempat promosi. Nggak perlu gelar sarjana. Saya tahu orang itu tidak bergelar sarjana dan dia sukses. Tapi bukan karena dia tidak bergelar sarjana maka dia sukses. Dan orang itu sempat menggunakan ilustrasi adalah Eka Cipta Wijaya, Om Lim, segala macam. Iya, Anda dipilihlah yang sukses-sukses, paling nggak sukses, nggak punya modal apa-apa, tidak pernah dikeluarkan. Ya, follow your heart. Jadi tidak apa-apa kalau memang ada spesial ya. Follow your heart and trust that it knows where it's going. Jadi hati Anda itu tahu mau perginya kemana ya. Steve Jobs itu memang fokus banget ya, dia sekolahnya keluar, dia hanya belajar apa yang dia butuh, dia nggak mau belajar yang di ini. Nah, di dalam satu grup perusahaan ini saya ada yang sedang merancang ini sebetulnya. Jadi dia sudah melewatin satu, biasanya masuk di situ udah sarjana gitu kan. Tapi sekarang nih dibebaskan. Kamu tuh pengen belajar apa? Kamu pengen lebih canggih di bidang mana? Makanya programnya adalah Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar adalah saya mau meningkatkan kemampuan saya di sini. Saya mau meningkatkan kemampuan saya di sana dan terus sehingga akhirnya menjadi luar biasa. Tapi sudah melewati suatu level tertentu, dia sudah punya dasar pendidikan yang kuat, minimum sarjana, terus kemudian dia memiliki pekerjaan dan dia pengen untuk meningkatkan dirinya. Nah, ini program yang sangat menarik ya. Nah, tadi saya sudah melakukan pembukaan sampai tadi menjelang acara ada 755 orang di dalam satu perusahaan tadi yang sudah bergabung dalam program Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu kalau kita memaknai merdeka bukan berarti terus kemudian enggak belajar, itu juga bagian daripada merdeka, tapi dia bisa belajar memilih apa yang dirasakan perlu. Follow your heart and trust ya. Nah, tapi enggak terus kemudian follow your heart terus kemudian malas-malasan, enggak, tetapi ikutin, belajar dan belajar. Ya, di dalam era yang seperti sekarang ini enggak bisa kita itu belajar mengandalkan yang terschedule, kita belajar itu mengandalkan yang tergantung daripada perusahaannya, kita harus belajar sendiri. Itulah makanya Merdeka Belajar. 2, nah ini masih si Steve Jobs lagi. The worst thing that could happen might turn out to the best thing that could happen. Ya, hal yang buruk yang dapat terjadi itu bisa jadi turn out ya, menjadi berubah menjadi the best thing that could happen. Jadi hal-hal yang tadinya dianggap buruk bisa menjadi hal yang akhirnya menjadi baik ya, atau hal yang terbaik ya. Tadi hal yang terlalu buruk bisa jadi terbaik. Nah, bagaimana membalikkan itu? Itu kan menjadi pertanyaan ya. Nah, kita akan coba lihat salah satu hal terburuk yang menimpa Jobs adalah pemecatan yang sangat terbuka dari Apple 10 tahun setelah dia ikut mendirikan perusahaan itu. Tapi seperti yang dikatakan oleh tadi ya, yang menganalisa ini ya, the worst thing that could happen, hal yang terburuk yang bisa terjadi bisa might turn to ya, might turn out to gitu ya, bisa berubah menjadi the best thing that could happen juga ya, bisa menjadi hal yang terbaik ya. Kalau seandainya dulu dia tidak dipecat, mungkin loh ya dia tidak punya eagerness atau niat yang kuat pada saat dia kembali lagi, karena dia ingin membuktikan juga apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan itu benar dan baik ya. Dan jadilah Apple seperti sekarang. Terus kemudian apalagi you are already naked ya, Anda tuh udah telanjang sekarang. Job didiagnosa
kanker pankreas dan mendengar bahwa kematiannya sudah mendekat. 6 tahun kemudian penyakit itu merenggut nyawanya. Ya, nah ini yang menarik. Jadi memang ada banyak spekulasi, saya masih ingat itu ya, bahwa nanti Apple itu akan seperti apa tanpa Jobs. Ya, nah ini yang menarik. Tapi kalau kita melihat, ya, dan itu isu itu tentu saja dimanfaatkan ya oleh pesaing-pesaingnya bahwa nanti Apple akan tidak berarti apa-apa karena Jobs sudah tidak ada gitu ya. Itu atau akan tidak ada gitu kan. Tetapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Ya pernah ada terganggu. Ya kenapa? Karena sebuah perusahaan besar itu tidak akan tergantung semata-mata kepada satu orang. Dan tidak sebaiknya sebuah perusahaan itu tergantung kepada satu orang. Ya, dan ini yang terjadi. Nah, 2011 Jobs meninggal. Ya, tetapi dari 2011 kalau sekarang kita hitung sudah 10 tahun ya, sudah 10 tahun. Tetapi yang namanya Apple masih terus berkibar. Ya, saya tidak mengendorse Apple ini. Ya, tetapi memang itulah kenyataannya. Pelajaran keempat, don't let anything drown out your inner voice. Ya, jangan pernah biarkan apapun itu drown out apa ya, menenggelamkan gitu ya. Your inner voice, itu suara yang datangnya dari dalam hati. Ya, tentang apa sih ini? Mengetahui waktu hidup Anda terbatas, dia memberikan tahu para siswa, pikirkan baik-baik tentang bagaimana menghabiskannya. Jadi bukan terus kemudian apa namanya menyerah terus kemudian tidak melakukan sesuatu ya, tetapi justru dia memberikan contoh yang baik. Jangan sia-siakan dalam menjalani hidup orang lain, dan yang terpenting memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi Anda. Ya, dia sangat kuat sekali ya. Perhatikan teman-teman semua, adalah orang-orang yang mengikuti kata hati terus kemudian nggak berhasil apa-apa ya karena kata hatinya yang tidak benar ya. Apa namanya, intuisinya belum terasa gitu ya. Jadi ini juga penting ya. Nah, dalam kasus Steve Jobs memang dia spesial. Kelima, ya, stay hungry, stay foolish. Ya. Untuk siswa-siswa yang lulus seperti yang selalu diharapkan untuk dirinya sendiri. Jadi dia itu selalu mengatakan, tetap lapar, ya, jangan merasa kenyang, ya, tetaplah bodoh, jangan merasa pintar, gitu ya. Itu saran yang bisa diikutin semua. Jobs selalu begitu. Nah, baik teman-teman semua, ya. Nah, apa yang saya ceritakan hari ini Anda bisa akses lagi nanti, tidak hanya untuk Anda, untuk orang lain ya, di akun YouTube adalah Maestro Channel. Teman-teman semua, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating. Ya, ingat tadi ya, apa namanya, acara ini direkam dan kemudian nanti di-repost di YouTube Handoko Maestro. Bagi Anda yang senang mencari hal yang seperti inspiratif, belajar dari tokoh-tokoh yang ternama, datanglah ke YouTube Maestro Channels. Sekali lagi, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Salam.